Statement yang keempat ini tuh adalah jika T itu isomorfisme, jika dan hanya jika V1 dan Vn itu basis, maka TV1 sampai Tvn itu basis juga. Nah, T itu sudah isomorfisme, berarti T itu satu-satu. Sudah satu-satu. Nah, karena T itu sudah satu-satu, kita bisa gunakan statement yang kedua tadi. Jadi sudah terbukti bahwa TV1 sampai TVN itu sudah bebas linear. Berarti tinggal kita buktikan bahwa TV1 sampai TVN itu adalah membangun si V. Atau dengan kata lain, span dari TV1 sampai TVN itu sama dengan W. Nah, berarti kita cukup ambil satu vektor di W besar, buktikan dia itu kombinasi linear dari TV1 sampai TVN. Nah, kita gunakan sifat bahwa T itu adalah pada. Karena T itu pada, maka kita bisa mencari vektor di domain yang petanya itu adalah si W. Si vektor yang ada di domain ini, kita bisa gunakan fakta bahwa dia itu adalah basis nih. Nah, basis buat si V kan ya. Berarti si V kecil itu adalah kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Seperti ini. Ya. Nah, coba kita petakan sekarang TV sama dengan ini. Gunakan sifat linearnya si T, maka jadi ini. Dan kita tahu bahwa si TV itu adalah si W kan ya. Jadi dengan kata lain si W itu adalah kombinasi linear dari TV1, TV2 sampai TVN. Berarti dengan kata lain si W itu adalah ada di span-nya, atau dengan kata lain span ini tuh sama dengan si W. Semoga cukup jelas untuk arah ke kanan. Sekarang untuk arah ke kiri akan dibuktikan T itu isomorfisme. Tapi lagi-lagi dengan statement yang kedua tadi sudah dibuktikan T itu satu-satu. Jadi tinggal membuktikan T-nya itu pada ya. Nah, untuk membuktikan T pada, ambil Y di W akan dicari X ya. Ini ADC itu berarti akan dicari X sehingga TX itu kalau dipetakan X itu kalau dipetakan jadi si Y. Nah, karena Y itu ada di W, dan kita tahu bahwa ini tuh udah basis dari si W ya, udah given ya, maka kita tulis Y itu adalah kombinasi linear dari TV1 sampai TVN. Nah, sekarang saya mencari si X-nya tuh gimana? Yaitu saya mencari si X-nya itu adalah kombinasi linear dari si V1 sampai Vn, tapi dengan alpha 1, alpha n yang udah didapatkan di sini. Jadi, alpha 1 sama alpha 1 di sini itu sama, alpha n sama alpha n di sini itu sama. Ya. Nah, sekarang kita coba petakan. Peta dari X itu adalah apa? Ya, dan ternyata sama dengan Y. Oleh karena itu terbukti ada X ya yang dipetakan itu jadi Y, berarti terbukti untuk setiap Y ada X, berarti terbukti T itu pada. Nah, berikut statement yang keenam ya, karena statement yang kelima juga lagi-lagi trivial, jadi kita bisa skip. Nah, statement keenam itu adalah statement yang tersulit ya. Nah, karena di sini kita ingin membuktikan bahwa jika T itu isomorfisme, maka ada suatu pemetaan T inverse dari W ke V. Nah, ini gimana cara mencari pemetaan T inverse tersebut? Itu kita bisa manfaatkan sifat padanya, sifat pada dari si T. Ya, T itu kan sudah isomorfisme ya. Ya, berarti T itu pada ya. Nah, T itu pada itu artinya apa? Untuk setiap jadi nih, saya tulis di sini T-nya. T itu pada itu artinya apa? Untuk setiap vektor W di W besar, ada vektor V di V besar, sehingga si V itu kalau dipetakan jadi si W. Nah, inilah yang akan dijadikan definisi buat si T inverse. Ya. Jadi, T inverse dari W ke V itu adalah, aturannya itu adalah T inverse W kecil itu adalah V, asalkan TV itu peta dari si V itu adalah si W. Ya. Ya, semoga cukup jelas nih definisi dari T inverse. Nah, setelah T inverse didefinisikan, sekarang kita buktikan bahwa si T inverse itu memenuhi keempat sifat ini. Pertama, si T inverse harus pemetaan, kemudian si T inverse harus linear, kemudian si T inverse harus satu-satu, dan kemudian si T inverse harus pada. Saya buktikan bahwa dia itu pemetaan dulu. Nah, ambil W1 dan W2, di mana W1 itu sebenarnya sama dengan W2, akan dibuktikan bahwa peta dari W1 sampai W2 oleh si T inverse itu tuh sama. Ya. Berarti T inverse W1 sama dengan T inverse W2. Nah, T inverse W1 itu adalah V1, misalkan ya. Atau dengan kata lain, TV1 itu sama dengan W1. Ya. Terus T inverse dari W2 itu adalah V2, misalkan. Atau dengan kata lain, T V2 itu adalah W2. Ya. Nah, karena W1 itu sama dengan W2 nih, ya, berarti dengan kata lain, T
TV1 sama dengan TV2. Dan karena T itu 1,1, sudah diketahui dia 1,1, maka V1 itu sama dengan V2. Dan kita tahu V1 itu adalah T inverse W1, ya, dan V2 itu adalah T inverse W2. Maka terbukti si T inverse itu adalah sebuah pemetaan. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa si T inverse itu pemetaan yang linear. Ya. Saya ambil dua buah vektor di W besar, W1 dan W2, akan dibuktikan T inverse W1 tambah W2 itu adalah T inverse W1 ditambah T inverse W2. Nah, lagi saya misal T inverse W1 itu V1 dan T inverse W2 itu adalah V2 ya. Atau dengan kata lain, TV1 itu adalah W1 dan TV2 itu adalah W2. Nah, karena itu T itu kan sudah diketahui dia linear ya. Maka ini udah pasti nih. TV1 plus V2 sama dengan TV1 ditambah TV2. Dan kita tahu TV1 itu adalah W1 dan TV2 itu adalah W2. Nah, kita gunakan ini itu sama dengan ini ya. Nah, ini kan mereka sama nih. Nah, berarti kita sesuai definisi T inverse, berarti V1 tambah V2 itu adalah T inverse-nya W1 tambah W2. Ya. Padahal kita tahu V1 itu adalah T inverse W1, V2 itu adalah T inverse W2. Nah, berarti dengan kata lain, T inverse W1 plus W2 adalah T inverse W1 ditambah T inverse W2. Nah, untuk yang dengan perkalian skalar itu juga sama nih. Saya akan skip. Nah, sekarang saya akan buktikan dia yang satu-satu. Ya. Akan buktikan T inverse yang satu-satu ya, sorry. Nah, ambil W1 dan W2 di mana T inverse W1 sama dengan T inverse W2. Akan dibuktikan sekarang W1 itu sama dengan W2. Nah, T inverse W1 itu kan V1, T inverse W2 itu V2. Ya. Atau dengan kata lain, TV1 itu W1, TV2 itu W2. Ya. Nah, karena ini diketahui nih, T inverse W1 sama dengan T inverse W2, berarti dengan kata lain, V1 itu sama dengan V2. Ya. Nah, karena V1 sama dengan V2 dan T itu pemetaan, T kan pemetaan, berarti peta dari si V1 sama peta dari si V2 itu haruslah sama. Nih. Ya. Dengan kata lain, TV1 itu adalah W1, W2, berarti W1 itu sama dengan W2. Ya. Berarti terbukti nih, yang mau kita buktikan sudah terbukti. Nah, sekarang bukti yang terakhir itu adalah bukti T inverse pada. Nah, ini juga nggak terlalu susah. Ambil suatu vektor di V, ya, akan dicari W, supaya T inverse dari si W itu sama dengan V. Nah, kita bisa cari W-nya itu adalah dengan peta dari si V oleh si T. Ya. Nah, by definisi dari T inverse, jika kita punya ini, maka T inverse dari si W itu adalah V. Ya. Jadi terbukti dia pada. Ya. Nah, semoga cukup jelas nih pendefinisian dari T inverse dan bukti-bukti bahwa T inverse itu adalah pemetaan linear satu-satu dan pada. Nah, mungkin kalau nggak terlalu jelas, abis ini ada contoh-contoh yang membuat menjadi lebih jelas.